Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh dengan kejadian luar biasa dan penuh hikmah, yaitu tentang banjir besar yang melanda Mekah hari ini, di mana Ka'bah hampir terendam dan membuat para jemaah panik. Cerita ini dibuat seperti nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran berharga tentang kekuasaan Allah dan keteguhan iman di saat ujian datang. Jangan lupa untuk tetap menyimak sampai akhir dan tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar ya. Saya sangat menantikan cerita dari kalian juga. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di kota Mekah terasa lebih lembab dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah di atas Masjidil Haram, membuat matahari yang biasanya memancar cerah menjadi samar dan muram. Suara burung yang biasa berkicau di sekitar menara menjadi hening, seolah alam sedang menahan napasnya. Jalan-jalan menuju pelataran Ka'bah sudah mulai dipadati oleh jemaah umrah dari berbagai penjuru dunia. Mereka yang mengenakan pakaian ihram putih tampak berjalan perlahan, dengan wajah yang tampak teduh, tak menyadari bahwa sesuatu luar biasa sedang mendekat. Sementara itu, para petugas keamanan yang berjaga mulai memandangi langit dengan gelisah. Angin berhembus kencang dari arah barat daya, membawa debu dan bau tanah yang basah. Aroma hujan sudah bisa tercium, meski tetes pertama belum jatuh. Di dalam Masjidil Haram, lantunan ayat suci masih terdengar dari pengeras suara. Para jemaah yang sedang bertawaf terus berjalan mengelilingi Ka'bah, sebagian lainnya duduk bersimpuh berzikir. Tak seorang pun menyangka bahwa dalam hitungan menit, suasana khusyuk ini akan berubah drastis. Tiba-tiba, kilatan petir membelah langit. Disusul suara gemuruh menggelegar yang memantul dari perbukitan sekitar. Hujan turun seketika, deras tanpa peringatan. Tetesannya menghantam lantai marmer Masjidil Haram dan mengguyur para jemaah yang tidak sempat mencari perlindungan. Dalam sekejap, air mulai mengalir deras di antara jalan-jalan sekitar masjid, membawa serta debu dan dedaunan yang terhempas dari pepohonan sekitar. Beberapa jemaah yang berada di pelataran luar mulai berlarian mencari tempat teduh. Suara takbir dan istighfar terdengar bersahut-sahutan di antara suara derasnya hujan. Air yang awalnya hanya genangan, kini mulai mengalir deras seperti anak sungai kecil, menyusuri setiap celah lantai. Di salah satu sudut kompleks, seorang wanita tua asal Bangladesh terjatuh karena licinnya lantai. Seorang pemuda dari Indonesia langsung membantunya berdiri. Sementara itu, sekelompok jemaah asal Turki terjebak di bawah payung besar yang roboh diterpa angin kencang. Keadaan mulai tak terkendali. Namun semua menjadi hening sesaat ketika air mulai menyentuh batas terendah pelataran Ka'bah. Para penjaga yang berada dekat area itu tampak cemas. Mereka menghubungi rekan-rekan mereka lewat alat komunikasi sambil melambaikan tangan ke arah pos utama. Dan saat itulah, berita tersebar kilat melalui pengeras suara. Banjir besar telah memasuki kawasan Masjidil Haram. Hujan tak juga mereda. Langit Mekah masih digelayuti awan gelap pekat, seolah menumpahkan seluruh isi langit ke tanah suci. Para petugas masjid yang biasanya tenang kini sibuk berlari, membawa megafon, mengarahkan jemaah untuk menjauh dari pelataran utama. Suara permintaan evakuasi terdengar dalam berbagai bahasa, namun suara hujan dan kepanikan membuat tak semua orang mendengarnya dengan jelas. Air terus naik. Parit-parit drainase yang ada di sekitar kompleks masjid sudah tak sanggup menampung derasnya curahan dari langit. Genangan itu berubah menjadi arus. Karpet-karpet tebal di lantai masjid mulai hanyut, berputar mengelilingi pilar-pilar tinggi yang mengelilingi Ka'bah. Para jemaah yang masih bertahan di dalam, kini saling bergandengan agar tidak terseret aliran. Di sisi barat daya pelataran, seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 tahun terlihat menangis. Ia kehilangan orang tuanya saat berdesakan dalam upaya mencari tempat yang aman. Seorang lelaki tua bersorban hitam segera mengangkat bocah itu ke pundaknya, mencoba menenangkan sambil menelusuri barisan jemaah yang mulai menggumpal di sisi yang lebih tinggi dari pelataran. Semakin lama, air makin mendekat ke batas suci tempat Ka'bah berdiri. Hanya beberapa meter lagi genangan akan menyentuh lantai putih yang mengelilingi bangunan suci itu. Banyak jemaah yang tak kuat menahan air mata. Mereka menyaksikan pemandangan yang belum pernah mereka bayangkan akan terjadi di tempat ini. Di sisi lain, seorang pria asal sudah merekam kejadian ini dengan ponsel genggamnya. Rekaman itu memperlihatkan aliran air yang melingkari Ka'bah, seperti pusaran kecil yang berputar perlahan.
Di balik linangan air hujan, bangunan Ka'bah yang agung masih berdiri kokoh. Tirai hitamnya basah kuyup, menempel pada dinding, dan tali-tali emasnya tampak berkilau dalam cahaya petir yang menyambar. Tiba-tiba, terdengar suara sirine dari arah jalan utama. Pasukan pertahanan sipil Arab Saudi tiba dengan kendaraan tinggi dan perlengkapan evakuasi. Mereka mulai membuka jalur khusus untuk membantu jemaah yang terjebak di dalam. Beberapa petugas menggunakan pengeras suara untuk memberi arahan, sementara yang lain menyebar membawa anak-anak dan lansia ke tempat yang lebih tinggi. Namun, genangan air belum berhenti naik. Hanya tinggal beberapa senti lagi sebelum mencapai batas bawah dinding Ka'bah. Beberapa jemaah bahkan mendekat, bukan untuk menantang bahaya, tapi karena ingin berada sedekat mungkin dengan tempat yang mereka yakini penuh rahmat, meski di tengah bencana. Dan ketika air benar-benar menyentuh lantai sekitar Ka'bah, suasana berubah menjadi hening. Suara hujan tak mengguyur, tapi para jemaah terdiam. Mereka menyaksikan momen langka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kehidupan mereka. Saat air mulai mengelilingi Ka'bah, suasana berubah semakin menegangkan. Di antara suara hujan deras dan derap langkah para petugas, terdengar tangisan dan jeritan yang menggema dari berbagai penjuru. Beberapa jemaah tampak tersungkur di lantai, bukan karena terjatuh, melainkan karena bersujud. Mereka berdoa dalam berbagai bahasa, menggenggam sajadah basah yang sudah tercampur dengan air banjir. Di balik salah satu tiang besar masjid, seorang perempuan tua asal Maroko tampak duduk memeluk mushaf kecil yang mulai lembek terkena air. Bibirnya terus bergetar membaca ayat demi ayat dengan suara lirih. Di dekatnya, sepasang suami istri asal Pakistan menunduk, menggenggam tangan satu sama lain, berdoa dengan mata terpejam meski tubuh mereka telah kuyup dari ujung kepala hingga kaki. Suasana menjadi semakin mencekam saat lampu di beberapa sisi Masjidil Haram mulai berkedip. Sistem listrik mulai terganggu oleh genangan yang semakin meluas. Petugas teknis berlarian ke ruang bawah, mencoba menyelamatkan peralatan penting agar tidak terkena korsleting. Beberapa kamera pengawas mati, menyisakan titik buta di area yang sangat membutuhkan pengawasan. Tepat di tengah pusaran air, seorang pria muda tampak masih bertahan melakukan tawaf. Ia berjalan perlahan mengitari Ka'bah, tubuhnya menggigil, namun matanya penuh keteguhan. Para petugas yang melihatnya dari kejauhan berteriak memintanya keluar. Tapi pria itu tak menjawab, seolah hanya ada dirinya dan Ka'bah di dunia ini. Keteguhannya menjadi simbol kekuatan iman di tengah bencana, namun juga membuat banyak orang cemas. Sementara itu, suara alat pengeras mulai memanggil jemaah untuk tetap tenang. Petugas medis membentuk pos darurat di beberapa sudut masjid, menangani mereka yang terjatuh atau pingsan karena kedinginan. Tandu-tandu darurat diletakkan di tempat yang kering, tapi jumlahnya tak cukup untuk semua yang membutuhkan. Di sisi utara, seorang anak perempuan kecil tampak duduk sendirian di anak tangga marmer, memeluk boneka kecil yang sudah kotor oleh lumpur tipis. Ia diam, tak menangis, hanya menatap Ka'bah dari kejauhan. Seorang wanita Arab menghampirinya dan segera memeluknya, lalu membawanya naik ke lantai atas, tempat yang lebih aman dari genangan. Air kini telah mengelilingi seluruh pelataran bawah. Hanya bagian tengah bangunan Ka'bah yang masih berdiri di atas lantai suci yang belum terendam. Tapi untuk berapa lama lagi, suara air mengalir terus menambah ketegangan. Beberapa petugas mulai mempertimbangkan menutup sebagian akses ke dalam Masjidil Haram. Tapi dengan jumlah jemaah yang ribuan, langkah ini bukanlah keputusan yang mudah. Banyak dari mereka yang enggan pergi, mereka ingin tetap berada di dekat Ka'bah meski bahaya sudah di depan mata. Dan di tengah suasana kacau itu, suara adzan tiba-tiba terdengar. Lirih, menggema, menembus derasnya hujan dan gemuruh air. Suara adzan itu berasal dari lantai 2 Masjidil Haram. Seorang muadzin berdiri di tepi balkon yang menghadap langsung ke Ka'bah. Suaranya menggetarkan hati, meski terdengar lirih dan diganggu angin kencang. Ia mengenakan jubah putih yang sudah basah sampai ke lutut, namun wajahnya tetap tenang. Ia tak berteriak, tapi suaranya seolah ditopang kekuatan yang tak terlihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tangis banyak orang langsung pecah. Sebagian jemaah yang semula panik, kini mulai duduk, bahkan ada yang kembali menggelar sajadah yang telah basah di lantai yang digenangi air. Meski tidak semua bisa melaksanakan solat dalam keadaan seperti itu, banyak yang tetap berdiri dan menengadahkan tangan ke langit.
Beberapa petugas terlihat menundukkan kepala, lalu menyeka mata mereka. Seorang laki-laki dari Mesir yang sebelumnya membantu mengevakuasi anak-anak, kini berhenti sejenak, merapatkan tangan ke dada, memejamkan mata. Tangannya gemetar, entah karena cuaca dingin atau karena terpukul oleh suasana yang sangat mengguncang jiwa. Di sisi utara pelataran, ada sekelompok jemaah asal Indonesia yang sedang membantu mengangkat seorang nenek yang pingsan. Saat adzan terdengar, mereka berhenti, lalu bersama-sama duduk bersila di sekitar nenek itu. Mereka melantunkan istighfar dan salawat dengan suara pelan, menyatu dengan adzan yang masih berkumandang. Heya, Allah sholah, heya, Allah falah. Air kini telah merendam sebagian besar lantai utama. Tinggi air sudah mencapai betis orang dewasa. Beberapa bagian tangga menuju Ka'bah mulai tergenang. Tirai hitam Ka'bah tak berkibar, meski sudah berat oleh air. Beberapa orang melihat ke arah langit, berharap ada celah terang. Tapi hujan masih saja mengguyur tanpa henti. Di lantai atas, kamera televisi lokal yang masih aktif merekam momen ini dari kejauhan. Siaran langsung tanpa suara itu memperlihatkan lautan manusia yang terjebak banjir, namun tetap diam, bersujud, menangis, dan bertahan. Tayangan itu dalam hitungan menit menjadi viral di berbagai platform media sosial. Seorang pria dari Turki berdiri sambil membawa payung yang sudah rusak. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah bendera kecil negaranya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, bukan sebagai simbol kebangsaan, tapi sebagai pengingat bahwa dunia sedang melihat kejadian luar biasa ini. Adzan pun selesai. Suara hujan kembali menjadi dominan, tapi ada keheningan yang menggantung di udara. Seolah setelah suara panggilan suci itu terdengar, seluruh yang hadir di tempat itu menjadi satu. Satu dalam ketakutan, satu dalam doa, satu dalam pengharapan. Lalu dari arah barat daya masjid, terdengar suara tangisan keras. Seorang wanita melihat Ka'bah dari kejauhan, dan ia berteriak, menyebut nama seseorang. Suaranya bercampur antara panik dan harap. Para jemaah di sekitarnya mulai bergerak, mencoba mencari tahu siapa yang hilang atau dalam bahaya. Namun langkah mereka terhenti, karena satu hal yang tak terduga baru saja terjadi di tengah pelataran. Langit di atas Masjidil Haram mendadak memutih sejenak. Kilatan petir melesat dari balik awan hitam dan menyambar tiang logam di salah satu sisi pelataran. Dentumannya memekakan telinga, membuat sebagian jemaah menjerit dan menunduk. Asap putih mengepul dari tempat sambaran, menambah kepanikan di tengah genangan air yang terus naik. Semua mata kini tertuju ke titik sambaran. Sebuah tiang lampu besar retak dan roboh perlahan, menimpa pelataran marmer yang licin. Suara retakannya menggema, membuat banyak orang lari menjauh. Beberapa petugas berlari ke arah lokasi, namun air sudah menghalangi jalur tercepat menuju titik itu. Mereka harus memutar, membawa alat bantu dan tandu darurat. Namun ada satu sosok yang tidak lari. Seorang pria parubaya dengan jubah coklat dan sorban hijau tetap berdiri di tempat, menatap Ka'bah dengan wajah serius. Ia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit, lalu mulai melafalkan doa dengan suara keras. Kata-katanya dalam bahasa Arab kuno, lantang namun penuh hikmat. Suaranya bergema, seolah angin ikut membawa kalimat-kalimatnya ke seluruh penjuru masjid. Tak sedikit jemaah yang mulai mengikuti, membaca doa serupa meski mereka tak sepenuhnya mengerti artinya. Suasana berubah perlahan. Ketakutan mulai berbaur dengan keharuan. Beberapa orang justru mulai melangkah ke arah tengah masjid, mendekati Ka'bah dengan perlahan meski harus menerobos air setinggi lutut. Air yang menggenangi pelataran kini memantulkan cahaya dari lampu masjid yang masih menyala sebagian. Bayangan Ka'bah terlihat bergetar di permukaannya, seolah ikut bersedih bersama manusia yang mengelilinginya. Beberapa anak kecil dipanggul oleh orang tuanya agar tetap aman dari arus air yang mulai lebih kuat di beberapa sudut. Lalu, terdengar suara dari pengeras, peringatan kepada seluruh jemaah untuk naik ke lantai 2. Evakuasi besar-besaran mulai dijalankan. Petugas keamanan membentuk jalur darurat, membimbing jemaah yang masih di lantai bawah ke arah tangga. Tangisan, suara doa, dan langkah tergesa menjadi latar suara yang saling bersahutan. Di antara kerumunan itu, seorang bocah lelaki yang terpisah dari keluarganya menangis keras sambil memanggil ibunya. Seorang wanita asal Suriah langsung mendekapnya, lalu mengangkat anak itu dan membawanya naik bersama rombongan lain. Di atas balkon lantai 2,
Para relawan mulai menyambut mereka yang berhasil naik. Selimut dan makanan ringan dibagikan seadanya. Namun belum semua bisa dievakuasi. Di tengah pelataran, genangan semakin tinggi dan angin bertiup lebih kencang. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dan di balik suara angin, tiba-tiba terdengar pekikan panik. Ka'bah, tirai hitamnya, mulai bergerak tak wajar, seperti terangkat oleh pusaran angin yang muncul di tengah pelataran. Pusaran angin kecil itu muncul tepat di depan Ka'bah. Air yang menggenang terbelah seketika, membentuk lingkaran berputar yang mengangkat debu halus dan potongan sampah yang sebelumnya hanyut. Tirai hitam Ka'bah, yang biasanya hanya bergoyang pelan oleh angin, kini berkibar liar, membentuk gelombang seperti layar kapal tertiup badai. Suara gemuruh terdengar, bukan hanya dari langit, tapi dari dalam dada setiap orang yang menyaksikan kejadian itu. Beberapa jemaah di lantai 2 mematung. Mereka menyaksikan pemandangan itu tanpa bisa berkata-kata. Sebagian lain mulai bertakbir, menyebut nama Allah berulang-ulang. Ada rasa gentar yang menyelimuti seluruh area Masjidil Haram, bukan karena hujan atau banjir semata, tapi karena fenomena ini seperti menyingkap sesuatu yang lebih besar, lebih dalam. Seorang ulama tua dari Yaman yang duduk di kursi roda memandang Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Ia berbisik kepada cucunya, "Ini bukan angin biasa, ini tanda." Kalimat itu nyaris tenggelam dalam suara derasnya hujan, tapi cukup untuk membuat cucunya memeluk erat sang kakek, merasa aman dalam pelukan iman. Di antara tiang-tiang masjid yang tinggi, kamera-kamera CCTV terus merekam. Salah satu kamera memperlihatkan momen ketika seorang jemaah laki-laki dengan pakaian putih yang hampir seluruhnya basah nekat berjalan ke arah Ka'bah, menerobos pusaran air. Langkahnya pelan tapi pasti. Ia tak bicara, tak berseru. Sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Petugas yang melihat dari jauh mencoba memanggilnya. Namun suara mereka tak sampai. Laki-laki itu terus berjalan. Air sudah setinggi pinggang, namun ia tetap melangkah. Tangannya memeluk mushaf kecil yang ia jaga di balik dadanya. Beberapa jemaah yang melihat adegan itu mulai menangis. Sebagian berlutut, sebagian merekam dengan ponsel mereka yang masih menyala. Tiba-tiba, angin menghentak lebih keras. Tirai Ka'bah mengembang seperti akan lepas, lalu perlahan mengecil kembali, jatuh ke sisi dinding. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang meredam pusaran itu dalam sekejap. Hening menyelimuti tempat itu. Hujan masih turun, namun angin mulai melemah. Laki-laki berpakaian putih itu kini berdiri tepat di depan Ka'bah. Ia menengadahkan tangan dan mengucapkan doa dalam bahasa yang hanya sebagian orang paham. Suaranya rendah, nyaris tenggelam dalam hujan. Tapi wajahnya terang, matanya tak berkedip, dan tubuhnya tetap tegap meski arus air mengelilinginya. Di lantai 2, banyak jemaah mulai bersimpuh. Mereka menyaksikan momen itu seperti menyaksikan kejadian di luar nalar. Tak ada yang bergerak, semua menanti. Hingga tiba-tiba, langit di atas Ka'bah menunjukkan warna yang berbeda. Langit yang sebelumnya kelabu dan gelap tiba-tiba berubah menjadi cerah, seolah matahari menembus awan tebal yang menutupi. Sebuah cahaya putih terang menyorot tepat ke arah Ka'bah, menerangi seluruh pelataran masjid dengan sinar yang lembut namun kuat. Hujan mulai mereda, menetes perlahan, seperti tangisan langit yang mulai reda. Jemaah yang sebelumnya terdiam kini memandang ke langit dengan mata penuh haru dan takjub. Suara bisik-bisik doa bergema. Ada yang memeluk orang di sebelahnya, ada yang meneteskan air mata. Suasana menjadi hening penuh harapan di tengah puing-puing genangan air dan sisa hujan. Pria berbaju putih yang berdiri di depan Ka'bah masih dengan tangan terangkat. Wajahnya bersinar di terpa cahaya langit itu. Doa-doanya terdengar semakin kuat, menembus udara yang mulai hangat. Perlahan, air di pelataran mulai surut, mengalir ke saluran yang sebelumnya tertutup oleh sampah dan lumpur. Petugas dan relawan segera turun dari lantai 2, mulai membantu para jemaah untuk kembali ke tempat aman. Anak-anak yang sebelumnya ketakutan kini mulai tersenyum dan bermain dengan percikan air yang mulai hilang. Suasana berubah dari panik menjadi lega, seolah musibah itu menjadi ujian yang baru saja dilewati. Di tengah pelataran, beberapa jemaah mengangkat tangan mereka menghadap ke langit, bersyukur atas perlindungan yang diberikan Allah. Suara takbir dan tahmid memenuhi udara, bersatu dengan riak air yang mengalir. Cahaya dari langit itu tetap bertahan beberapa saat sebelum perlahan memudar.
Langit kembali menampakkan warna senja yang teduh, menandai hari yang penuh kejadian luar biasa akan segera berakhir. Namun hati semua yang hadir tetap terpaut pada momen ajaib yang baru saja mereka alami. Di balik semua itu, seorang lelaki tua yang berdiri di sudut pelataran menatap Ka'bah dengan senyum penuh keyakinan. Ia mengangkat tangan dan mengucapkan syukur dalam hati. Bagi dia dan semua yang menyaksikan, peristiwa hari ini menjadi pengingat akan kuasa Allah yang tak terbatas. Hari mulai berganti malam. Setelah banjir besar yang melanda Mekah, suasana perlahan mulai tenang dan tertata kembali. Para petugas kebersihan dan relawan bekerja tanpa henti membersihkan genangan air dan sisa-sisa lumpur yang menutupi pelataran masjid dan jalan-jalan di sekitar. Jemaah yang sebelumnya panik kini berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama banjir. Banyak yang merasa hatinya tersentuh, menyadari betapa dekatnya mereka dengan ujian dan rahmat Allah. Sementara itu, para imam dan ulama menyelenggarakan pengajian singkat di area aman, menguatkan iman jemaah melalui nasihat dan doa bersama. Di lorong-lorong sempit Mekah, pedagang kembali membuka lapak mereka meski dengan kondisi seadanya. Wajah-wajah lelah namun penuh semangat tampak di antara mereka. Suasana kemanusiaan dan gotong royong terasa sangat kental. Semua berusaha membantu satu sama lain agar kota suci ini segera pulih. Di pelataran Masjidil Haram, tirai Ka'bah telah dikencangkan kembali oleh petugas. Meski sempat bergoyang oleh angin badai, tirai itu tetap kokoh, seolah menjadi simbol keteguhan iman yang tidak goyah oleh cobaan. Di tengah semua kesibukan itu, seorang jemaah muda dari Indonesia menatap langit yang kini cerah dengan harapan baru. Ia menyimpan mushaf kecil di balik bajunya, berjanji dalam hati untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah setelah melihat mukjizat hari ini. Mekah mungkin telah terkena banjir besar, namun semangat dan keyakinan para jemaah tetap tak tergoyahkan. Kota suci itu bangkit kembali, menunggu kedatangan umat yang datang dengan harapan dan doa yang tulus. Musibah dan ujian yang datang dalam hidup kita, seperti banjir yang melanda Mekah dalam cerita ini, mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Dalam setiap kesulitan, ada hikmah dan pelajaran untuk memperkuat iman serta meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata, bertujuan untuk memberikan pelajaran dan hikmah agar kita selalu percaya dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala ujian hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe agar saya bisa terus membuat cerita menarik lainnya untuk Anda.